Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam untuk semua yang menyaksikan video kali ini. Dan Alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena sampai sekarang ini kita masih diberikan kesehatan, kita masih diberikan kesempatan. Khususnya saya masih bisa menyampaikan sekata dua kata terkait sejarah pendidikan Islam ini. Nah, teman-teman, seperti video sebelumnya yang telah membahas tentang pendidikan juga, yang biasa kita dengar, yang tidak asing kita dengar seperti tarbiyah, taklim, tadris, dan juga takdib. Nah, di video sebelumnya kita membahas tentang itu, dan sesuai yang telah dijanjikan kemarin, yang insya Allah akan membahas seperti apa metode dan juga kurikulum yang digunakan Rasulullah SAW ketika beliau membangun pendidikan di masanya. Nah, teman-teman sekalian, di video sebelumnya di sana dibahas tentang perbedaan antara istilah-istilah pendidikan yang saya sebut tadi. Nah, untuk teman-teman bisa menyaksikan videonya, bisa diklik di description di bawah, karena di situ akan menjelaskan perbedaan-perbedaan antara keempatnya. Nah, sekarang untuk video ini insya Allah kita akan membahas tentang seperti apa sejarah pendidikan Islam di masa Rasulullah SAW. Tapi perlu kita ketahui bersama bahwasanya pendidikan di masa Rasulullah itu ada dua fase, di Mekah dan juga di Madinah. Nah, khususnya untuk video kali ini, insya Allah kita akan membahas sejarah pendidikan di masa Rasulullah SAW itu di Mekah. Nah, pendidikan Islam atau pendidikan secara umum sangatlah berarti, sangatlah penting dalam kehidupan manusia. Karena diakui bersama bahwasanya pendidikanlah yang dapat membangun, pendidikanlah yang dapat membantu masyarakat untuk membangun peradaban ke depannya. Nah, mengapa pendidikan Islam, mengapa pendidikan Rasulullah SAW perlu kita kaji ulang? Karena di masa Rasulullah SAW merupakan potret kita jadikan panduan dan juga motivasi agar nilai-nilai dan ajaran-ajaran agama Islam itu tetap utuh selamanya. Nah, di masa Rasulullah SAW perlu kita kaji ulang sebagai rujukan, sebagai pijakan, sebagai sumber pertimbangan, dan juga gambaran strategi agar itu tadi, agar nilai-nilai dan juga norma-norma ajaran agama Islam tetap utuh selamanya. Teman-teman sekalian, kita ketahui bersama bahwasanya Mekah merupakan kota di mana Rasulullah SAW lahir dan juga tumbuh menjadi dewasa. Di usianya yang ke-40 tahun, Nabiullah Muhammad SAW menerima wahyu pertama. Seperti biasanya pada setiap tahun, Nabi Muhammad menyisihkan sebagian waktunya untuk melakukan tahannus di Gua Hira, yang mana berjarak beberapa kilometer di utara kota Mekah pada tanggal 17 Ramadan tahun 611 Masehi. Dan ini merupakan pendapat yang paling banyak digunakan. Pada saat melakukan tahannus di Gua Hira, itulah muncul malaikat Jibril dan menyampaikan wahyu Allah yang pertama, yang termaktub dalam Quran surah Al-Alaq ayat 1 sampai ayat 5. اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. Nah, teman-teman sekalian, dengan turunnya wahyu itu, Nabi Muhammad SAW telah diberi tugas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memberi peringatan dan pengajaran kepada seluruh umat manusia sebagai tugas suci, tugas mendidik dan mengajarkan Islam. Di dalam sejarah menyebutkan setelah banyak orang memeluk Islam, Nabiullah Muhammad SAW menyediakan rumah, yaitu Al-Arqam bin Abil Arqam,
Nah, di rumah inilah pendidikan Islam pertama dalam sejarah pendidikan Islam. Di rumah ini pula Nabiullah Muhammad SAW mengajarkan dasar-dasar atau pokok-pokok agama Islam kepada sahabat-sahabatnya dan juga membacakan wahyu-wahyu atau ayat Al-Quran kepada para pengikutnya. Bahkan di rumah ini pula Nabi Muhammad SAW menerima tamu dan orang-orang yang hendak memeluk agama Islam atau menanyakan hal-hal yang berhubungan dengan agama Islam, termasuk mengajarkan para sahabatnya beribadah atau sholat berjamaah. Di samping itu, setelah turunnya wahyu tersebut, sekaligus menjadi perintah bagi Nabiullah Muhammad SAW untuk mulai berdakwah. Ternyata melakukan dakwah tersebut bukanlah pekerjaan yang mudah, sebab sebelum masuknya Islam, kebanyakan kaum Arab beribadat dengan cara melakukan penyembahan berhala dan mereka menjadikan Ka'bah sebagai pusat peribadatan mereka. Hal tersebut bisa dikatakan sudah cukup lama berlangsung sampai akhirnya Nabi Muhammad SAW datang dan membawa revolusi keyakinan, yaitu ketauhidan. Teman-teman sekalian, untuk muatan pendidikan atau biasa kita dengar dengan kurikulum pendidikan pada masa Rasulullah SAW di Mekah, pada umumnya itu dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu pendidikan tauhid. Nah, praktek atau pelaksanaan kepada umatnya, kepada masyarakat jahiliyah waktu itu, Rasulullah SAW mengajarkan secara bijaksana, sangat bijaksana. Seperti apa? Yaitu menuntun akal pikiran mereka agar dapat memahami dan juga mengerti seperti apa tauhid yang diajarkan. Yaitu dengan cara memberikan teladan dan juga memberikan contoh seperti apa ibadah-ibadah yang benar, ibadah-ibadah yang telah diajarkan. Kemudian Rasulullah SAW menyuruh umatnya untuk mempraktekkan seperti apa Rasulullah SAW telah ajarkan. Nah, dengan otomatis Rasulullah SAW dapat mampu menyesuaikan diri untuk mengajarkan masyarakat waktu itu, karena waktu itu memang masyarakat betul-betul masyarakat jahiliyah yang betul-betul mereka beribadah dengan menyembah berhala dan lain-lain. Rasulullah SAW dapat menyesuaikan diri dengan memahami pola pikir mereka, memahami pola kehidupan mereka, masyarakat jahiliyah waktu itu, dengan secara baik mengajarkan tauhid secara baik, dengan baik, sangat baik, dan tanpa kekerasan. Masya Allah, Rasulullah SAW. Untuk kurikulum pendidikan yang digunakan Rasulullah SAW di fase Mekah, yaitu pengajaran Al-Quran. Ini merupakan materi dan juga kurikulum pendidikan yang sangat berorientasi dengan Al-Quran sebagai textbook. Nah, dalam hal ini ada 3 pembahasan dalam materi pengajaran Al-Quran yang biasa kita sebut dengan materi baca tulis. Baca tulis yang mungkin sekarang kita kenal dengan Imla dan Iqra. Seperti itu, Imla dan Iqra. Kemudian yang kedua yaitu materi menghafal ayat-ayat Al-Quran yang biasa kita dengan tahfiz. Nah, seperti itu. Kemudian yang ketiga itu materi pemahaman Al-Quran yang sekarang biasa kita dengar yaitu atau kita pelajari yaitu fahmil Quran dan juga tafsir Al-Quran. Nah, teman-teman, kurikulum yang ketiga yaitu pendidikan amal dan ibadah, di mana diantaranya yaitu perintah melaksanakan sholat, zakat, dan lain-lain. Kemudian kurikulum yang keempat yaitu pendidikan akhlak, di mana Rasulullah SAW di masa fase Mekah sangat menekankan yang namanya kepribadian yang baik, yaitu atau akhlak al-mahmudah. Di antaranya yaitu yang pertama adil yang mutlak, baik adil terhadap keluarga ataupun diri sendiri. Kemudian yang kedua yaitu pemaaf. Yang ketiga itu menepati janji, tepat pada waktunya janji. Kemudian yang keempat itu takut hanya kepada Allah dan tidak takut kepada berhala. Dan yang kelima atau yang terakhir yaitu berbuat baik kepada keluarga dan semuanya.
Inilah teman-teman kurikulum yang digunakan Rasulullah SAW pada fase Mekah, di masa Mekah. 4 kurikulum ini, yang pertama tadi yaitu pendidikan tauhid, yang kedua adalah pendidikan Al-Quran, pengajaran Al-Quran, yang ketiga pendidikan amal ibadah, dan yang keempat yaitu pendidikan akhlak. Teman-teman sekalian, mengenai metode pendidikan yang digunakan Rasulullah SAW dalam fase Mekah, itu ada 6 metode. Di antaranya yang dikutip oleh Syamsul Nizar dalam buku ini, yang pertama yaitu metode ceramah. Metode ceramah ini diterapkan ketika Rasulullah SAW ingin menyampaikan penjelasan-penjelasan atau keterangan-keterangan setelah beliau mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Beliau menggunakan metode ceramah untuk memberikan kejelasan, memberikan peringatan seperti apa kejelasan-kejelasan dari wahyu yang telah beliau terima. Kemudian yang kedua yaitu metode dialog. Metode dialog ini digunakan ketika Rasulullah SAW ingin berdiskusi kepada teman-temannya, kepada sahabat-sahabatnya, misalnya mengenai strategi-strategi peperangan, dan juga suatu ketika Rasulullah SAW berdialog dengan Muaz bin Jabal ketika Muaz diutus sebagai qadi atau hakim ke negeri Yaman. Kemudian metode yang ketiga yaitu metode tanya jawab. Nah, inilah metode yang sering digunakan Rasulullah SAW, apalagi ketika sahabat-sahabat banyak yang menanyakan mengenai hukum-hukum, hukumnya seperti apa. Kemudian Rasulullah SAW menjawabnya. Kemudian selanjutnya metode sejarah, metode kisah, di mana Rasulullah sering memberikan kisah-kisah, memberikan cerita mengenai hal-hal yang telah terjadi kepada sahabat-sahabatnya. Kemudian metode selanjutnya yaitu metode pembiasaan, di mana Rasulullah SAW selalu menuntut, memerintahkan sahabat-sahabatnya untuk membiasakan beribadah, membiasakan sholat, dan juga berbuat kebaikan. Kemudian yang terakhir yaitu metode hafalan. Misalnya Rasulullah SAW menyuruh sahabat-sahabatnya, menuntun sahabat-sahabatnya untuk menjaga Al-Quran dalam bentuk menghafalnya dan juga memahaminya. Seperti itu metode, kurang lebih seperti itu metode yang digunakan Rasulullah SAW dalam membangun pendidikan Islam di Mekah. Dan yang paling penting teman-teman, yang menjadi salah satu faktor metode pendidikan Islam yang dijalankan Rasulullah SAW adalah karena beliau menjadikan dirinya sebagai model dan teladan bagi umatnya. Rasulullah SAW adalah Al-Quran yang hidup, atau biasa kita dengar the living Al-Quran. Dengan kata lain, pada diri Rasulullah SAW tercermin semua ajaran Al-Quran dalam bentuk nyata. Rasulullah SAW adalah pelaksana pertama semua perintah Allah Ta'ala dan meninggalkan semua larangannya. Oleh karena itu, para sahabat dimudahkan dalam mengamalkan ajaran Islam, yaitu dengan meniru perilaku. Baik teman-teman, mungkin cukup sekian sejarah pendidikan Islam di masa Rasulullah SAW, khususnya di fase Mekah, pada fase Mekah. Mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman, khususnya para pelajar dan juga pendidik. Mungkin ini bisa dijadikan pijakan atau rujukan atau gambaran strategi seperti apa metode maupun kurikulum yang telah diterapkan oleh Rasulullah SAW di fase Mekah itu sendiri. Dan untuk pembahasan seperti apa sejarah pendidikan Islam pada masa Rasulullah SAW di Madinah, insya Allah kita akan bahas di video selanjutnya. Semoga kita semua selalu diberi kesehatan dan menggunakan waktu-waktu kita yang kosong selama di rumah aja secara produktif dan juga bermanfaat. Syukron, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.